on cam. Ayo kita mulai lagi mata kuliah ekonomi kedua. Jadi mohon maaf awalnya saya ingin offline, tapi ternyata ada kegiatan agenda setelah ini, jadi saya putuskan untuk online. Eh, kita akan melanjutkan belajar terkait dengan sesuai silabus kita, yaitu mengenai limited dependent variable model. Jadi setelah kita banyak belajar terkait dengan model regresi, dengan model-model regular seperti panel data, kemudian functional form dan lain-lain, saya akan share screen. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai yang namanya limited dependent variable. Sejauh ini kita sudah belajar model-model biasa dengan model yaitu YI sama dengan alfa plus beta 1 X 1 I, kemudian plus beta 2 X 2 I plus eh, beberapa variabel yang ada, kemudian error term. Nah, di sini kita biasanya menggunakan Y-nya adalah dalam bentuk continuous. Continuous yaitu seperti mungkin contohnya adalah pendapatan, kemudian gaji, kemudian GDP per kapita, kemudian beberapa contoh variabel yang lain. Kita sudah belajar membuat dalam bentuk yang pertama log, kemudian kuadratik, kemudian dummy variable, kita mentransformasikan log untuk membuat bagaimana jika ada outlier, maka log akan berfungsi dengan baik, logaritma natural, kemudian kuadratik jika memang kita mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel independennya dengan dependen berfungsi non-linear. Non-linear dalam hal ini mungkin bisa seperti bentuknya seperti U terbalik atau mungkin bentuknya adalah U, itu sangat cocok menggunakan fungsi kuadratik ataupun fungsi dengan pangkat 3. Nah, berikutnya kita juga punya model dummy variable, yaitu membuat dummy variable pada variabel independen. Contohnya adalah variabel untuk xi. Itu kita bisa gunakan dummy variable. Contoh dummy variable adalah mungkin seperti gender, yaitu laki-laki dan wanita. Kita melihat bagaimana pengaruh variabel efek antara perbedaan laki-laki dan wanita, mungkin contohnya pada upah, pada pendapatan. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika yang dummy atau variabel yang membuat seperti 01 atau kita sebut binary, biner, itu adalah di YI atau di variabel dependennya. Apakah kita bisa menggunakan eh, model yang reguler? Itu adalah pertanyaan kita pada hari ini. Kira-kira kita akan menjawab bagaimana model yang cocok atau sesuai untuk model yang jika YI-nya adalah model-model biner, contohnya. Atau mungkin yang terbatas ini 1, 0. Nah, saya akan menuliskan lalu bagaimana jika
variabel dependent Y berbentuk biner 0 atau 1 atau bahkan memiliki bentuk respon yang terbatas. Respon yang terbatas atau disebut dengan limited responses. Dalam hal ini maksudnya adalah variabel y-nya itu bisa saja 0, 1 bentuk biner ataupun mungkin eh, kategorikal 1, 2, 3, 4 dan hanya ada 4 itu saja. Kemudian bisa juga dia yang memiliki batas antara 0 sampai 100 atau 0 sampai 10. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai penjelasan lebih lanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus. Bagaimana eh, variabel-variabel yang mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam perguruan tinggi atau sekolah tinggi, yaitu eh, kita ingin menginvestigasi investigasi pengaruh orang untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi, yaitu kita berarti memiliki Y di sini adalah dengan dummy PT atau perguruan tinggi dengan 1 jika individu sekolah di perguruan tinggi, 0 adalah lainnya. Perguruan tinggi dalam hal ini mungkin bisa S1, S2, S3, tentu kan kalau S2 melewati S1 terlebih dahulu. Jadi kita ingin tahu apa-apa saja, apa saja faktor faktor yang mempengaruhinya. Kira-kira eh, apa faktor yang mempengaruhinya? Mungkin ada yang bisa membantu memberikan hipotesis bagaimana eh, orang itu masuk ke sekolah atau perguruan tinggi. Tentu kalian waktu kemarin lulus SMA atau SMK atau MA atau yang lain dan setara pasti akan em, apa ya, menghadapi pilihan apakah kalian akan lanjut ke perguruan tinggi ataupun tidak. Sehingga bahkan sampai sekarang kalian sudah mengenyam pendidikan tinggi di sini. Kira-kira apa yang menjadi faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi? Kira-kira ada yang bisa membantu kah? Jadi fungsi dari perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi adalah fungsi dari kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan langsung on saja. Kalau nggak ada mungkin akan saya panggil. Saya ingin manggil Muhammad Rafi Naufal. Saya akan panggil secara random. Raffi, bisa bantu jawab? Halo, di mana ya Raffi ya? Ini tidur atau gimana ya? Kenapa nggak ada respon sama sekali ya?
Kemudian kalau nggak ada, saya coba panggil Laila Indah. Iya, Pak. Ya, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi orang untuk masuk perguruan tinggi? Kira-kira apa? Faktornya itu mungkin bisa dari pendapatan keluarga, karena pendapatan itu kan berpengaruh pada keputusan individu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, betul. Apalagi ada yang lain kah? Mungkin prestasi akademik ya, Pak. Oh iya, prestasi akademik. Oke, terima kasih. Mungkin lainnya saya akan panggil lagi eh, cowok sekarang, Muhammad Tarik Farahan. Tarik Farahan. Halo Tarik. Ya, Pak. Ya, kira-kira apa yang mempengaruhi orang masuk ke perguruan tinggi selain tadi sudah disebutkan bahwa pendapatan keluarga, kemudian prestasi akademik. Kira-kira yang dibayangkan Tarik apa? Minat ya, Pak? Minat. Iya. Oke. Ada yang lain? Nggak ada sih, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Minat menjadi salah satu variabel. Mungkin satu lagi terakhir. Jadi saya harap kalian pay attention pada apa yang saya jelaskan. Jadi ketika saya panggil secara random, teman-teman bisa menjawab dengan baik. Kemudian saya panggil cowok lagi. Ya, ada yang belum menjawab. Terima kasih atas inisiatifnya, Kalista. Status akreditasi dan universitas dengan yang mempunyai background pendidikan tinggi. Oke, berarti kita sebut sebagai pendidikan orang tua. Berarti apa namanya, kualitas perguruan tinggi. Mungkin bisa jadi kualitas perguruan tinggi di sekitar, karena mungkin ada sebagian yang apa namanya, tidak bisa jauh dari rumah. Nah, terima kasih teman-teman sudah membantu menjawab. Jadi benar sekali beberapa faktor di sini yang bisa di apa namanya, dijelaskan bahwa orang-orang masuk perguruan tinggi tentu akan menghadapi pilihan eh, seperti menghadapi bagaimana pendapat keluarga untuk membiayai, kemudian prestasi akademik apakah kira-kira dia merasa mampu untuk masuk ke perguruan tinggi atau tidak, kemudian minat jika memang dia minat untuk lanjut pendidikan tinggi, bisa jadi ada sebagian yang mungkin minat untuk wirausaha langsung. Recording in Ya, progress. seperti itu akan menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi. Kemudian pendidikan orang tua, tentu dorongan orang tua di sini akan sangat mempengaruhi eh, anak itu atau individu untuk masuk, jika orang tuanya dengan perguruan apa namanya, punya status pendidikan yang cukup tinggi, mungkin dia akan cenderung lebih mendorong daripada mungkin, mohon maaf, yang belum, walaupun sebenarnya belum tentu. Kemudian kualitas perguruan tinggi di daerah sekitar, jika memang apa namanya, kualitas perguruan tinggi di sekitar mungkin bisa menjadi salah satu pengaruh. Kemudian gender juga, gender juga bisa mempengaruhi, karena memang ada beberapa penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang mungkin sebagian di daerah ada yang wanita itu mungkin cenderung probabilitas untuk kuliahnya mungkin lebih rendah daripada laki-laki. Mungkin ada yang seperti itu karena mungkin dia ada faktor lain seperti menikah, kemudian langsung ikut bekerja dan lain-lain seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk keputusan untuk melanjutkan perguruan tinggi. Nah, ini adalah yang dinamakan sebagai limited dependent variable. Maka hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menginvestigasi atau mengeksplorasi variable limited dependent variable yang Y-nya
itu adalah terbatas, bisa dari 01, 1 sampai 4, atau 0 sampai 100. Nah, ini yang akan kita pelajari dengan beberapa kasus-kasus yang mungkin contohnya adalah seperti kita tadi sudah jelaskan. Nah, ini adalah salah satu contoh mengenai model dari limited dependent variable. Ada beberapa kasus umum, yaitu eh, terkait dengan LDV ini atau limited dependent variable. Kasus umum diantara lain adalah model binary yang sudah kita bahas, yaitu Y merupakan 0, 1. Contohnya adalah tadi pilihan ke PT, perguruan tinggi. Kemudian adopsi teknologi. Ya, biasanya di model biner ini itu adalah ya dan tidak. Pilihannya adalah ya dan tidak. Apakah lanjut ke perguruan tinggi? Ya, tidak. Adopsi teknologi, suatu teknologi baru? Ya, tidak. Kemudian eh, pembelian barang? Ya atau tidak. Jadi ini adalah karakteristiknya adalah yes or no question biasanya. Ini adalah model kasus umum yang pertama. Kemudian kita punya yang namanya multinomial, yaitu Y adalah berbentuk 0, bisa 0, 1, 2, dan seterusnya sampai K, sampai tertentu. Contohnya adalah jenis transportasi. Jenis transportasi itu bisa saja satu adalah mobil, 2 kereta, 3 pesawat, 4 lainnya. Ini adalah bentuk dari multinomial. Bisa dimulai dari 0 maupun 1, 2, 3, 4. Kemudian contoh lainnya adalah referensi merek. Ini ada merek A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini adalah bentuk multinomial. Ini yang menjadi dependent variable. Kemudian bentuk integer. 0, 1, 2, sampai seterusnya. Bisa sampai tak hingga sampai banyak. Yaitu adalah uh, contohnya adalah kunjungan dokter. Kunjungan dokter kan bisa lebih dari 3, lebih dari 4. Jadi tidak ada sampai dia khusus batasnya. Kalau tadi kan kita jenis transportasi uh, bisa apa namanya mem, apa ya, mengkategorikan menjadi tinggal tertentu. 1, 2, 3, 4. Jadi kan pilihan untuk misal kita ke kota, dari kota A ke kota B punya 4 pilihan moda. Nah, di sini sampai terbatas. Kemudian untuk yang integer ini adalah seperti kunjungan dokter, kemudian jumlah anak, kunjungan dokter dalam 1 tahun contohnya. Ini adalah model untuk integer. Kemudian model yang berikutnya adalah sensor, yaitu Y dengan Y tertentu dari Y lebih dari 0. Contohnya adalah bentuk efisiensi. Efisiensi biasanya dinyatakan dari 0 sampai 100%. Kemudian IPK atau GPA itu 0 sampai 4.
dia ada sensornya atau ada batasnya. Jadi nggak mungkin efisiensi itu sampai minus 0,5% atau minus 50%. Kemudian efisiensi juga biasanya nggak sampai 120%. Dia ada batas, jadi ada rentang antara atas dan bawah, makanya dibilang sensor. Dia di sensor yang di bawah 0, kemudian sampai di atas 100, dia di sensor. Sehingga variabel yang dia miliki adalah 0 sampai 100. Begitu juga dengan IPK. IPK itu 0 sampai 4. Nggak ada yang IPK-nya 5. Itu mungkin di Indonesia, kalau di Indonesia kan kita menganut sistem yang dia 0 sampai 4, nggak ada sampai 5 dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut namanya kasus untuk umum untuk yang sensor. Nah, di multinomial ini ada beberapa jenis lagi, dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya adalah yang unordered, atau dia nggak punya memiliki urutan tertentu. Seperti contohnya tadi mobil, kereta, pesawat. 1, 2, 3 kita simbolkan 1, 2, 3 di sini tidak apa ya namanya, tidak menunjukkan bahwa dua adalah lebih baik daripada satu maupun tiga lebih baik dari dua dan satu tidak. Karena kita ketahui bahwa kita dari kota A ke kota B menaik mobil, kereta, pesawat itu memiliki uh, keunggulan dan kekurangan masing-masing. Contohnya kalau kita naik mobil biasanya keuntungannya adalah lebih hemat. Karena mungkin biaya untuk mobil, bensin, dan lain-lain sewa mobil itu lebih hemat daripada naik pesawat. Kekurangannya adalah dia mungkin lama atau lebih capek. Kemudian kereta mungkin tengah-tengahnya. Dia lebih cepat, tapi biaya lebih tinggi daripada mobil. Kalau kita rombongan, kemudian pesawat, kita cepat sampai, keunggulannya, namun biaya tinggi. Nah, itu namanya unorder. Kita nggak bisa mengkategorikan bahwa ini lebih baik daripada ini. Ini karena ini adalah masalah preferensi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya order atau rank. Itu contohnya adalah ketika kita menanyakan suatu preferensi, semisal preferensi dari sebuah eh, barang tertentu atau kualitas, misal kualitas kesehatan atau kualitas eh, suatu barang. Kita bilang sebagai kurang baik, netral, baik. Ini tentu dia memiliki pola tertentu. Jadi bagaimana dia merasa 1, 2, 3 itu dan dianggap bahwa 3 ini adalah lebih baik daripada 1 dan 2 itu secara mutlak. Jadi orang akan menunjukkan bahwa itu preferensi orang bahwa 3 itu lebih baik daripada 2 dan 1 karena memang sudah di state bahwa mulai dari kurang baik, netral, baik seperti itu. Jadi ini yang namanya order atau rank. Jadi ada urutan tertentu yang menunjukkan bahwa itu memang suatu peringkat atau suatu urutan dari sesuatu yang mungkin baik atau kurang baik seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik, kita punya limited dependent variable, kita punya discrete dependent variable, yaitu discrete choice model. Dalam bentuknya seperti logit, probit, itu nanti saya jelaskan. Kemudian kalau di sini kita punya continuous dependent variable, yaitu bentuk truncated atau censored model. Ini yang kita sebut bagi syarat dua besar terkait dengan variable limited dependent variable. Nah,
Ada beberapa model yang akan kita pelajari di sini, walaupun nanti entah kita akan apakah dapat semuanya atau tidak, kita nanti melihat waktunya. Lalu saya akan jelaskan mengenai eh, model apa yang digunakan dengan jenis-jenis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita punya bentuk-bentuk binary, multinomial, integer, dan vektor. Kalau ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, silahkan bertanya. Nur Laila tuh ada pertanyaan. Kita di sini punya contoh dependent variabelnya, yaitu yang pertama adalah binary. Kita punya eh, modelnya. Di sini saya akan jelaskan modelnya. Binary 01 itu biasanya kita menggunakan model yang namanya linear probability model atau LPM. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, tapi saya akan berikan overview apa yang akan kita gunakan, yaitu LPM, kemudian probit, logit. Jadi tiga model ini yang akan coba kita pelajari. Khususnya untuk pertemuan hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita untuk yang binary, yang binar 01. Kemudian yang kedua adalah yang kategorikal. Kategorikal itu yang berarti yang multinomial, yang satu, dua, tiga, empat seperti itu kategorikal. Tentu kalau ini kan kalian sudah belajar di mungkin di statistik jenis-jenis apa namanya bilangan. Ini kita akan bisa menggunakan namanya multinomial logit. Walaupun sebenarnya ada beberapa model lain yang bisa mengakomodir seperti contohnya multinomial probit dan lain-lain. Tapi saya akan apa yang namanya menjelaskan hanya sedikit di antaranya karena memang tentu perkembangan ekonometrika. Jadi ekonometrika itu sebenarnya perkembangannya itu cukup dinamis. Mungkin kita sekarang belajar seperti ini, mungkin di sekarang, mungkin sekarang atau di masa yang akan datang ada suatu update-update tertentu yang mungkin kita sebenarnya harus selalu belajar terus menerus. Jadi ini adalah yang saya berikan mungkin adalah dasar-dasar yang biasanya secara umum digunakan. Kemudian order yang dia kategori multinomial tapi bentuknya adalah order, itu biasanya menggunakan order logit nama modelnya. Kemudian 4 sensor itu kita bisa gunakan topit topit model. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin akan kita pelajari dalam dua pertemuan ini. Semoga waktunya cukup untuk membahas. Tapi saya akan berdasarkan contohnya adalah untuk yang mungkin biner plus prakteknya, karena mungkin praktek akan menjadi sesuatu yang hal yang sangat bermanfaat bagi kalian melihat untuk melihat prakteknya. Kemudian yang kedua mungkin sensor. Terus setelahnya baru mungkin saya akan jelaskan kategori dan order. Nah, ini adalah model-model secara umum terkait limited dependent variable. Kita akan belajar yang pertama adalah terkait dengan binary model. Kita mulai dengan binary model. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa harus pakai model tersendiri? Kenapa nggak pakai OLS biasa? Nah, probability model LPM. Nah, ini adalah
Model pertama terkait dengan biner. Model ini menggunakan standar OLS biasa. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ordinary least square ini digunakan pada LPM ini. Jadi ini sebenarnya model biasa, cuman regres eh, Y, Y-nya seperti biasa, kemudian X, explanatornya seperti itu. Nah, fungsi dari model ini adalah kita mencari sebuah probabilitas dari sebuah kejadian. Sebuah kejadian yaitu PI. Kita sebutnya adalah PI atau probability I. Kita simbolkan probability, kemungkinan, probabilitas atau sebuah kejadian itu dengan P. Yang dipengaruhi oleh set of explanatory variables atau satu set variabel-variabel penjelas. Jadi bisa lebih dari satu. Kita akan tulis secara formal bahwa PI sama dengan P YI kejadian dari satu untuk satu sama dengan alfa plus beta satu XI plus B aja plus epsilon I. Kita tahu bahwa dalam hal ini adalah YI merupakan bilangan 0, 1 atau sebuah kejadian untuk terjadinya sesuatu, ya atau tidak. Ini merupakan dependent variabel kita. Jadi tadi seperti kita bisa masuk kuliah atau tidak, adopsi teknologi baru atau tidak, mungkin diterima ketika nembak pacar, ya atau tidak. Kita modelkan seperti berarti menggunakan model-model limited dependent variable. Dalam hal ini LPM. Jadi pertanyaan-pertanyaan probabilitas untuk kejadian ya atau tidak. Dosen masuk atau tidak, probabilitasnya adalah ya atau tidak. Dalam ini bisa dimodelkan menggunakan independent variable untuk khusus yang biner ini. Kita kita mengestimasi probabilitas untuk kejadian YI sama dengan 1 untuk setiap observasi I. Kita ingin mengetahui bagaimana probabilitas untuk YI kita diterima sebagai pacar, kemudian untuk mengadopsi teknologi, kemudian untuk masuk ke ya. Nah, Recording stopped. estimasi dari slope-nya, slope atau koefisien itu dapat diinterpretasi sebagai perubahan probabilitas untuk outcome atau dependent variable, kejadian untuk dependent variable itu sama dengan 1 untuk setiap perubahan
satu unit variabel penjelas. Nah, jadi ketika contohnya adalah tadi ketika pendapatan orang tua atau pendidikan orang tua semakin tinggi, maka probabilitas individu untuk kuliah dalam pendidikan tinggi akan semakin tinggi. Saya tuliskan contohnya adalah kita ingin melihat probabilitas orang atau individu masuk ke jenjang perguruan tinggi, yaitu PYI sama dengan 1 sebagai fungsi income orang tua. Nah, kita punya suatu model P hat I sama dengan minus 0,3 plus 0,012 XI. Interpretasinya, kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Interpretasinya kira-kira bagaimana? Dalam hal ini, X adalah income orang tua. P adalah probabilitas atau ya probabilitas masuk kuliah. Dia yang bisa bantu terkait dengan interpretasinya. Ini interpretasi dari OLS biasa. Saya mau minta tolong Kanaya bisa bantu bagaimana interpretasinya. Iya Kanaya. Kanaya di tempat. Kalau saya misal tidak tahu bisa respon juga biar saya tahu bahwa kalian ada di depan device Anda dan mendengarkan saya. Atau ada volunteer lain? Kanaya nggak ada? Halo Kanaya? Salah nggak ada masalah. Saya nggak memberikan poin atas salah benarnya. Saya sangat mengapresiasi jika kalian bisa berpartisipasi dalam kuliah ini. Mungkin saya mau coba bantu Ya, silakan Firna. Terima kasih. membantu menginterpretasikan. Mungkin X itu kan orang tua ya. Iya, Ketika gitu pendapatan orang naik misalkan sekitar 1 unit, maka peluang dia untuk bisa masuk ke perguruan tinggi itu akan meningkat sebesar 0,12 gitu. Tapi ketika orang tuanya bekerja lebih cepat dan itu peluang dia untuk masuk itu akan minus 0,3. baik. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi benar apa yang dikatakan bahwa setiap kenaikan 0,012 atau dalam hal ini mungkin bisa jadi saya lupa memberikan satuan, mungkin ini jatuhnya adalah juta. Jadi setiap kenaikan 1 juta atau unit tertentu
itu akan meningkatkan probabilitas sebenarnya 0,012. Betul. Jadi yang saya tulis sebagai catatan, setiap kenaikan RP 1 juta pendapatan orang tua, maka probabilitas individu masuk ke perguruan tinggi akan meningkat sebesar 0,012 atau 1,2%. Ceteris paribus atau asumsinya variabel lain tetap. Jangan lupa kita juga harus bilang apa namanya ceteris paribus atau kita bilang bahwa eh, variabel lainnya tetap. Jadi kita bisa sebutkan kalau mungkin lebih apa namanya kita bisa sebutkan bahwa itu naiknya 1,2%. Karena kan di sini kan 0,012 ya kita buat dalam bentuk persen jadi 1,2%. Jadi step kenaikan 1 juta rupiah pendapatan orang tua, maka probabilitas individu masuk ke perguruan tinggi akan meningkat sebesar 0,012 atau 1,12 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Itu adalah interpretasi ketika menggunakan linear probability model. Jadi sangat mirip dengan apa yang sudah kita pelajari dan sangat mudah untuk diinterpretasikan. Nah, lalu kira-kira apa yang menyebabkan ini kok ada model yang lain? Apakah memang ada kelemahan dari model LPM ini? Kita bisa melihat eh, apa namanya secara grafik. Saya akan gambarkan grafiknya. Hmm, ya, kelihatan rapi. Eh, saya akan gambarkan lain. Kemudian ini adalah bentuk gambar dari linear probability model. Jadi kita punya data di sini adalah di sini nol, kejadian dia tidak masuk perguruan tinggi, kemudian 1 adalah dia yang masuk perguruan tinggi. Di sini adalah probabilitasnya, kemudian datanya adalah di sekitar sini. Nah, kurang lebih ini adalah bagaimana pendekatan visualisasi terkait dengan linear probability model. Nah, yang menjadi keunggulan dari pertama mungkin saya akan jelaskan keunggulannya. Keunggulan dari model ini adalah mudah diinterpretasikan. Jadi tadi kita dengan sangat mudah bisa menginterpretasikan bahwa
setiap kenaikan 1 juta rupiah, pendapatan orang tua akan meningkatkan probabilitas individu masuk ke perguruan tinggi sebesar 0,012. Jadi akan sangat mudah. Itu adalah keunggulannya. Kemudian apa sih kekurangan? Kekurangan sebenarnya bisa kita lihat dari gambar di sampingnya. Jadi prediksi itu bisa melebihi actual outcomes. Misal kita memiliki eh, pendapatan orang tua yang sangat tinggi, misalnya pendapatan orang tua sebesar 100 juta. Berarti kan setiap kenaikan, dia naik ketika naik 100 juta, itu bisa sampai bahkan jadi 120%. Bisa sampai di sini, apa namanya, fitnya atau prediksi dari suatu model bisa melebihi dari model antara 0 dan 1. Padahal dalam dalam hal ini kita memiliki dependent variable hanya 0 dan 1. Kita nggak punya dependent variable sampai 1,2 atau bahkan sampai 2 seperti itu. Jadi ada kemungkinan nantinya akan ada fitted hasilnya, resultnya itu kalau kita estimasikan atau kita masukkan dalam hal ini, kita X-nya akan 120 juta semisal. Dalam dalam sebulan ini mungkin pendapatan dalam sebulan. Nanti P-nya di sini bisa overestimate. Bisa overestimate atau bahkan underestimate, bisa sampai di minus ini. Padahal kan sebenarnya itu tidak dimungkinkan. Kejadian itu hanya 0 dan 1 saja. Nah, makanya ini adalah menjadi suatu kekurangan mengapa LPM ini kurang baik untuk memprediksi model-model yang memiliki limited dependent variable-nya antara 0 dan 1. Prediksi bisa melebihi actual outcomes. Tapi ini adalah sesuatu hal yang juga cukup bisa digunakan sebagai testing awal untuk menginvestigasi model untuk peluang kejadian yang ada. Jadi sebenarnya nggak ada masalah jika kalian untuk menggunakan testing awal bisa menggunakan LPM, karena mungkin kita akan mengambil kelebihannya untuk menginterpretasi secara mudah. Tapi mungkin alangkah baiknya juga kita kontrol menggunakan model-model yang lain yang nanti akan saya jelaskan. Jadi takutnya akan melebihi actual outcome atau kurang, lebih atau kurang. Nah, beberapa kekurangan yang lain adalah heteroskedastisitas pada error term. Karena dependent variable-nya adalah 0 dan 1, maka error term tidak terdeteksi secara normal, sehingga homoskitis tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, depth var adalah 0 atau 1, maka error term tidak terdistribusi secara normal, sehingga homoskitis itu tidak terpenuhi. Jadi ini adalah kenapa kekurangan-kekurangan yang ada yang dimiliki oleh LPM atau Linear Probability Model. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini adalah model yang pertama yang kita pelajari terkait dengan limited dependent variable, khususnya untuk yang biner 0 atau 1. Kita menggunakan WLS biasa. Jadi kalau secara umum format sama untuk modelnya, penulisan modelnya seperti ini.
WI sama dengan alfa plus beta X, beta XI epsilon I. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan antara OLC yang sebelumnya kita pelajari. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu diulang kembali, yang perlu dijelaskan, silakan bertanya. Kalau tidak ada, kita break dulu sekitar 7 menit. Jadi kita akan kembali 9 lebih 7, 9 lebih 8, 9 lebih 1. Untuk istirahat sebentar, mungkin ada yang mau ke toilet dan lain-lain, silakan. Oke, kita kembali 9.08.
Oke, kita kembali lagi. Kita lanjutkan. Setelah kita belajar terkait dengan linear probability model, kita akan beranjak ke model, yaitu model logit dan probit model. Ide dasarnya adalah ide dasar. Jadi saya akan jelaskan ide dasar atau esensi bagaimana model itu terwujud, yaitu yang pertama adalah menggunakan fungsi yang dapat mentransformasi secara efektif model regresi sehingga fitted values berarti kan adalah sebuah prediksi ketika kita sudah melakukan model, nilainya yang kita masukkan dalam model sehingga berada pada sekitar 0 dan 1. Maksud bukan sekitar, tapi di antara 0 dan 1. Jadi kalau kita lihat bahwa bisa jadi nilai-nilai dari probability LPM bisa jadi akan kurang dari 0 atau maupun lebih daripada 1. Bisa seperti itu. Walaupun nilai sebenarnya hanya 0 dan 1. Nah, di sini model logit dan probit dia mentransformasi nilainya menjadi agar nantinya hasil akhirnya fitted values-nya berada di antara 0 dan 1. Nah, bentuknya adalah transformasinya adalah seperti kumulatif logistic function. Ini adalah untuk model logit. Kita akan jelaskan model logit. Bentuk gambarnya akan seperti ini. Bentuk gambarnya akan kurang lebih saya kurang bagus menggambar. Kurang lebih bentuknya akan mirip dengan bentuk S. Kurvanya mirip bentuk S. S. Kurvanya itu adalah sebenarnya dia asimptotik. Asimptotik maksudnya adalah sebenarnya garis ini atau garis ini dia tidak menyentuh hingga tepat pada posisi 0 ataupun 1. Jadi dia sebenarnya nggak akan sampai menempel 0 ataupun 1. Itu makanya dia bentuknya kurvanya asimptotik. Kemudian dia termasuk yang
non-linear model. Jadi kalau kita merujuk pada permodelannya di sini, dia merupakan non-linear model. Dia karena memang mentransformasikan modelnya pada bentuk yang non-linear atau dalam bentuk kumulatif logistic function. Nah, saya nggak akan membahas bagaimana memodelkannya secara satu persatu, secara mendetail, tapi karena kita sudah mendapatkan bantuan dari software, statistik, sehingga kita akan sangat dengan mudah menggunakan bentuk model logistik ini. Jadi kita nggak perlu menggunakan secara manual, tapi kita harus paham benar esensi dari penggunaan model tersebut. Jadi kalau dalam ekonometrika itu sebenarnya ada ilmu yang benar-benar membahas terkait dengan ekonometrika, namanya orang-orang di sana adalah namanya econometrician. Jadi dia mengembangkan bagaimana ilmu ekonometrika, dia membuat model baru dan lain-lain. Nah, kita di sini jurusan ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan, kita hanya sebagai usernya saja. Jadi hanya pengguna. Jadi mungkin beberapa hal yang mungkin kita tidak paham, kadang menjadi hal yang tidak masalah secara mendetail. Kita tidak bisa mendetail, tidak ada masalah. Namun kita tentu harus paham esensinya, tapi secara mendetail kita nggak tahu, mungkin tidak akan jadi masalah. Karena kita hanya sebagai penggunanya. Kemudian model logit ini menggunakan maksimum likelihood atau ML. Nah, maksimum likelihood itu beda dengan OLS. Jadi kan sebenarnya kalau regresi itu ada beberapa, yaitu ada OLS, kemudian ML, terus apa lagi satunya? Ada beberapa metode. Kalau OLS kan kita eh, melihat bagaimana nilai minimum antara Y head dengan Y actualnya atau meminimalisir dari residunya sehingga dalam bentuk kuadrat namanya dibilang ordinary least square. Nah, kalau di sini maksimum likelihood esensinya berbeda, dia lebih memaksimalkan. Tapi itu sesuatu hal yang panjang dijelaskan, tapi saya akan sebenarnya ingin memberitahu bahwa regresi itu nggak cuma ALS, tapi ada juga namanya maximum likelihood. Nah, di sini kita menggunakan maximum likelihood untuk model logit dan probit ini. Jadi ini sebagai pengetahuan bahwa kita menggunakan model atau metode maksimum likelihood. Nah, ya, bagaimana model secara umumnya? Model secara umumnya adalah len PI satu min PI sama dengan alfa plus beta XI plus epsilon I. P adalah probabilitas bahwa Y sama dengan 1. Sedangkan P1 min P adalah odds, namanya adalah odds atau rasio peluang. Dasar buahnya adalah odds atau rasio peluang. Kemudian len P, len P per 1 min P itu sama dengan logit functionnya. Nah, ini adalah model secara umum untuk logit. Makanya tadi saya bilang bahwa ini adalah bentuknya non-linear model atau dia mengikuti cumulative logistic function.
dan memang dia nggak bisa dibuat secara linear. Jadi nggak bisa dipasangkan secara menjadi linear. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan Lockheed model. Nanti akan saya jelaskan bagaimana interpretasinya secara lebih detail. Kalau praktek nanti, kalau misal kita nggak sempat hari ini, bisa kita lakukan di pertemuan berikutnya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke model berikutnya, yaitu model profit. Di model profit, sebenarnya dia mirip dengan logit. Kalau logit, kalau logit kan dia pakai namanya cumulative logistic function. Nah, sedangkan profit dia namanya cumulative normal distribution. Nah, akan sangat mudah jika kita memperhatikan eh, gambarnya. Saya akan sangat kesusahan kalau menggambar secara sendiri, maka akan saya perlihatkan gambarnya. Saya copy saja. Aduh. Nah, ini adalah perbedaan antara model logit dan probit. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara model logit dan probit ini. Namun memang dia ada sebuah perbedaan. Nah, ini saya kopikan agar lebih gampang untuk memahaminya. Jadi yang biru ini adalah bentuk probit. Probit, sedangkan yang merah adalah logit. Nah, cukup tipis sebenarnya perbedaan antara probit dan logit. Bagaimana logit itu cenderung dia lebih apa ya, lebih sedikit mendatar atau lebih cenderung menukik, kemiringannya, sedangkan yang profit dia kemiringannya lebih tinggi. Di sini dia akan seperti itu. Nah, inilah perbedaan yang terlihat antara logit dan profit. Jadi kalau kita tanya sebenarnya ya nggak terlalu berbeda jauh. Jadi cukup similar. Menggunakan dia normal standar, distribution normal standar. Jadi eh, dia mentransformasikan mentransformasikan hmm, apa ya? mentransformasikan dia mentransformasikan prediksi probabilitasnya
probabilitas antara 0,1, 0 dan 1 dan menggunakan Z-score. Ini adalah probit. Jadi ya, kita nggak akan banyak bahas karena memang cukup mirip. Hanya dia membentuk fungsi pembentuknya yang berbeda utamanya, dan kemudian juga secara nanti interpretasi dia akan cukup berbeda. Dia menggunakan Z-score, sedangkan kalau di logit menggunakan odds atau odds ratio, sedangkan di probit dia menggunakan Z-score. Lalu mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, lalu pakai yang mana di antara dua itu? Tadi kita bilang bahwa LPM mungkin akan tidak cukup untuk menangani masalah limited dependent variable, sehingga kita memiliki alternatif logit dan probit. Di antara dua itu kira-kira mana yang akan digunakan atau bahkan kita bandingkan LPM. Mungkin kita bahasnya di antara tiga itu aja. Secara umum yang digunakan antara ketiga model adalah logit dan probit. Karena memang kita tahu apa keuntungan dari menggunakan logit dan probit dalam hal dependent variable-nya adalah biner, dan memang keduanya memiliki hasil yang cukup sama atau mirip. Kesimpulan yang kedua, keduanya lebih baik daripada LPM. Nah, kalau kemudian pertanyaannya dipilih antara mana, logit dan probit, sebagian ekonom menyukai menggunakan logistic regression atau logit model. Kenapa begitu? Itu karena proses pengolahan datanya. Jadi pengolahan data di probit itu dia sebenarnya cukup lebih rumit ketimbang yang logit, sehingga sebagian ekonom memilih untuk menggunakan logistic regression. Tapi sekarang kurang relevan karena sudah ada statistik software. Kita ada Stata, kita ada SPSS, ada R, ada yang lainnya, sehingga memudahkan kita untuk perhitungan dalam logit maupun probit. Jadi sebenarnya dua-duanya nggak ada perbedaan. Tapi mungkin karena kebiasaan sebagian ekonom yang sering digunakan adalah logit atau logistic regression. Ini adalah model atau pemilihan model di antara tiga itu. Jadi sebenarnya semua model nggak ada yang salah, tergantung kita menggunakan untuk apa. Kalau untuk diagnosis awal mungkin LPM bisa dilakukan dengan kemudahan interpretasinya, sehingga ini kira-kira nggak ada yang sampai overlap datanya, jadi tidak ada masalah. Kemudian logit
Mungkin dengan interpretasi yang nanti saya jelaskan, dia akan menambah beberapa step, akan bisa digunakan juga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana interpretasi? Bagaimana interpretasinya? Kalau tadi kita secara mudah menginterpretasikan dengan LPM, kenaikan 1 juta rupiah pendapatan orang tua, maka probabilitas individu masuk ke perguruan tinggi akan meningkat sebesar 1,2%. Itu dengan mudah kita lakukan. Namun di logit, kita untuk logit terlebih dahulu, kita tidak bisa secara langsung membunyikan seperti LPM. Jadi sifatnya adalah tidak sesederhana interpretasi pada LPM. Kalau LPM kan kita secara general, 1 unit peningkatan X akan menyebabkan kenaikan probabilitas kejadian outcome Y sebesar beta. Nah, logit dan probit tidak bisa. Kita tahu bahwa dia modelnya adalah logit, tidak semudah itu. Itu karena bentuk modelnya adalah len P, 1 minus P dan alfa plus beta X plus epsilon. Nah, kalau kita sebutkan, kalau tadi kan LPM dia menggunakan P sama dengan alfa plus beta X plus epsilon kan. Jadi kita bisa dengan mudah akan membaca untuk P-nya. Nah, namun karena kita di sini di logitnya P-nya adalah bentuknya len P per 1 min P, sehingga kita tidak bisa langsung membaca. Kita perlu mentransformasikan atau membuat suatu bentuk yang lain. Maka maka perhitungan probabilitas P adalah P sama dengan 1/1 plus epsilon minus alfa plus beta X dalam kasus ini. Jadi kita mentransformasikan bagaimana mendapatkan nilai P. Jadi kita geser-geser hingga P itu berdiri sendiri, peluang P yaitu dengan 1/1 plus epsilon pangkat minus model kita, alfa plus beta X. Itulah yang kita gunakan dalam perhitungan. Nah, kalau kita mau bilang betanya itu sebenarnya adalah perubahan pada log odds jika X naik 1 unit.
Tentu kalau kita dalam penelitian, nggak mungkin kita bilang bahwa probabilitas individu naik sebesar 0,012 log odds jika income orang tua naik sebesar 1 juta. Itu sebagai orang awam yang mendengar orang awam itu akan apa itu log odds. Nah, itu yang menjadi salah satu kenapa logit kok kurang sederhana. Jadi kita harus transformasi dulu hingga mendapatkan nilai P. Nah, cara interpretasinya secara sederhana adalah yang pertama transformasi ini. Transformasi nomor 1 menjadi odds ratio atau OR. Odds ratio itu sama dengan epsilon beta. Nah, ini adalah cara yang pertama yang cukup mudah dilakukan. Apalagi kalau kita menggunakan sumber statistik, akan dengan mudah kita cari OR-nya atau odds ratio-nya. Catatannya adalah seperti ini, interpretasinya. Jika OR lebih dari 1, jika nanti kita jadi punya hasil regresinya. Kita dapat, kemudian kita minta bentuknya menjadi OR atau odds ratio. Seperti ini. Itu nanti kalau kita sudah ketemu hasilnya, kita bisa bilang jika odds ratio lebih daripada 1, maka peningkatan X akan meningkatkan peluang kejadian. Jadi semisal dia lebih daripada 1 odds ratio-nya, berarti peningkatan X akan meningkatkan peluang kejadian. Jadi bentuknya akan menjadi positif. Kalau di model regresi kan kita mengenal bentuk negatif dan positif seperti itu. Kalau di sini kita eh, cut off-nya adalah 1. Kemudian kalau R kurang dari 1, maka kita akan bilang peningkatan X akan menurunkan peluang kejadian. Nah, kalau OR sama dengan 1, maka tidak ada pengaruh. Nah, agar tidak bingung, mungkin akan saya beri contoh sebuah kasus. Kita punya model len P minus 1P sama dengan minus 2,5 plus 0,045 usia I, ini I juga plus 0,08 pendapatan I. Nah, bagaimana cara untuk menginterpretasikannya? Maka contohnya yang pertama adalah kita coba interpretasi untuk usia. Kita menghitung odds rasionya.
dengan rumus epsilon pangkat beta. Atau berarti epsilon pangkat 0,045 sama atau menjadi 1,046. Nah, di sini baru kita ketahuan bahwa ternyata odds ratio-nya adalah 1,046. Lalu bagaimana menginterpretasikannya? Yaitu setiap penambahan 1 tahun usia. Oh ya, ini P-nya adalah pembelian atau memiliki asuransi. Jadi kita yang ingin mengetahui bagaimana probabilitas orang memiliki asuransi jiwa, contohnya terhadap usia pendapatan. Kalau secara teori itu kan berarti kalau orang yang semakin berumur biasanya cenderung memiliki asuransi. Mungkin seperti teman-teman atau saya juga yang mungkin relatif lebih muda akan cenderung lebih enggan atau lebih tidak prefer untuk memiliki asuransi karena mungkin belum banyak concern terkait dengan asuransi jiwa dan lain-lain seperti itu. Tapi orang yang lebih berusia mungkin akan lebih concern. Jadi dia tandanya harusnya positif. Nah, di sini kita ketemu bahwa odds ratio-nya adalah 1,046. Jadi setiap penambahan 1 tahun usia, maka odds, kita sebenarnya di sini adalah odds atau rasio peluang. Memiliki asuransi meningkat sebesar 4,6%. Nah, berarti kan dia tinggal diambil nilai angka setelah satu itu. Jadi itu adalah interpretasi untuk usia. Bagaimana saya berikan contoh lagi terkait dengan pendapatan. Saya hitungkan bahwa OR-nya adalah epsilon pangkat 0,08 yaitu 1,083. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menginterpretasikan hasil ini. Kira-kira kalau alterasinya ketemu 1,083, maka bagaimana interpretasinya? Aisyah mungkin bisa bantu? Iya, Pak. Ya, silakan. Setiap bertambahnya satu satuan pendapatan, odds kenaikan naik menjadi 8,3%, Pak. Ya, betul. Jadi setiap kenaikan satu satuan pendapatan atau satu unit pendapatan itu entah itu juta atau lainnya akan meningkatkan odds atau rasio peluang untuk memiliki asuransi sebesar 8,3%. Nah, itu adalah interpretasi ketika menggunakan odds ratio. Berikutnya ada interpretasi dengan cara yang lain, yaitu menggunakan marginal effects. DY per DX. Jadi sebenarnya mirip dengan kayak apa namanya elastisitas, bagaimana menghitung kenaikan suatu Y terhadap X. Jadi makanya disebut marginal effects. Ketika kalau contohnya di permintaan berarti ketika harga naik sekian persen, maka setiap kenaikan harga 1%, maka berapa respon
permintaan, berapa turunnya permintaan kalau itu barang normal, berapa turunnya permintaan, berapa persen turunnya permintaan, kuantitas barang yang diminta. Nah, di sini juga kita menggunakan marginal effects, berarti nanti kita akan secara kurang lebih melihat bagaimana pengaruh akan dengan mudah mirip dengan yang LPM. Kalau LPM tadi yang mudah, ketika naik naik 1 juta rupiah, maka akan meningkatkan probabilitas orang untuk masuk ke luar negeri sekian persen. Nah, di sini juga akan sama seperti itu. Jadi akan mirip dengan interpretasi yang LPM. Contohnya, kalau kita dapat usia, contohnya kita dapat angka 0,012 koefisiennya. Beta 1 sama dengan 0,012. Nah, ini akan sangat dengan mudah setiap penambahan 1 tahun usia akan meningkatkan secara rata-rata, dan juga kita perlu menjelaskan bahwa ini adalah secara rata-rata meningkatkan probabilitas memiliki asuransi sebesar 1,2%. Jadi akan sangat mudah jika menggunakan marginal effect. Jadi langkahnya adalah pertama kita running logiknya, kemudian kita baru cari marginsnya. Nah, sama kalau dengan pendapatan, dua saudaranya, 21. Setiap kenaikan 1 satuan pendapatan, maka akan meningkatkan probabilitas memiliki asuransi sebesar 2,1%. Nah, di Stata itu akan cukup mudah hanya dengan menuliskan margins dy dx untuk semua variabel dalam kurung tanda bintang. Ini yang kita lakukan. Jadi setelah kita pertama running logiknya, kemudian kita lakukan execute untuk margin dy dx. Nah, itu akan langsung nanti keluar bagaimana hasil dari marginal efeknya dari semua variabel yang kita gunakan. Jadi akan sangat mudah. Lalu ada pertanyaan kah terkait dengan interpretasi model ini? Kalau ada pertanyaan, saya akan lanjutkan bagaimana dengan profit. Bagaimana dengan profit? Mirip, namun dia menggunakan Z-score.
Jadi kalau tadi logit dia menggunakan odds ratio, kalau di profit dia menggunakan z-score. Jadi interpretasinya ketika naik satu satuan tertentu maka z-score-nya akan meningkat sekian. Jadi probabilitasnya dia disamakan dengan z-score. Z-score probability. Memang rada sulit kalau kita menggunakan odds ratio atau z-score. Makanya paling mudah menggunakan margin. Nah, paling mudah adalah menggunakan margin. Jadi ini adalah interpretasi untuk model yang biner. Ada tadi kita belajar LPM, kemudian ada logit, kemudian probit. Silakan kalau ada pertanyaan, sebenarnya waktunya cukup mepet kalau kita mau lanjut ke praktek, sehingga mungkin praktek akan kita lanjutkan di pertemuan ke depan. Silakan kalau ada pertanyaan dari materi kita pagi ini. Saya izin bertanya, Ya, silakan Nadia. untuk prakteknya itu sendiri individual atau bagaimana ya Pak? Praktek yang apa ya? Dari yang sudah dipelajari, yang tadi Bapak sampaikan. Oh, itu nanti minggu depan kita belajar bareng-bareng Nadia. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, karena mungkin waktunya kan kita mungkin akan berakhir jam 10. Kalau saya jelaskan hari ini mungkin akan mepet dan akan tidak optimal. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan depan Jumat insya Allah. Kalau nggak ada halangan, sekalian kita akan membahas terkait dengan mungkin topik, mungkin sebagian juga multinomial. Itu nanti akan kita pelajari. Jadi tenang aja, insya Allah kalau praktek harus kita utamakan juga karena memang itu adalah praktikal yang skill yang cukup bagus ya jika kita dapat mengetahuinya. Kalau nggak ada, selain ada lagi pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau ada, saya punya tugas yang hari ini akan saya sampaikan ke koordinator. Namun akan saya sedikit beri pengantar terkait dengan tugas yang saya berikan. Nah, kelihatan ini layar saya. Jadi ini adalah problem set pertama, tugas untuk. Jadi saya memberikan tugas nggak banyak-banyak, jadi satu semester cuma sekali aja. Namun ini saya pikir sudah mencakup dari hampir seluruh materi yang kita pelajari dari awal hingga tengah semester, yaitu terkait dengan beberapa model yang kita sudah pelajari, khususnya di panel data, kemudian OLS biasa, kemudian functional form, kemudian juga yang hari ini kita pelajari limited dependent variable. Jadi di sana akan kita coba pelajari. Nanti saya akan memberikan satu set data terkait dengan status kesehatan wanita di negara-negara Eropa. Nanti teman-teman akan saya minta untuk kerjakan tersebut. Jadi tulislah jawaban dan hasil pengolahan statistik, yaitu seperti statistik deskriptifnya, regresi uji statistik itu dalam bentuk PDF. Jadi mungkin kalian tulis kerjakan di Word, silakan jawab, ketik jawaban kalian. Kemudian kalau kalian bisa menggunakan tabel yang cukup baik, atau kalau enggak jelek-jeleknya adalah menggunakan screenshot dari hasil stata, tapi enggak, saya
mungkin akan lebih senang jika teman-teman menggunakan tabel yang cukup baik, tapi kalau nggak ada, nggak bisa, nggak masalah, pakai screenshotnya hasil dari Stata, dan juga plus Duvel yang kamu kerjakan. Jadi Duvel itu yang biasa nanti kita kerjakan di Stata itu, Duvelnya juga saya minta. Jadi saya ingin melihat bagaimana processing dari pengolahan data kalian. Ada beberapa pertanyaan. Nah, ini nanti akan dikumpulkan di pertemuan ke-7. Jadi ketika sebelum UTS. UTS kalian berarti 2 minggu ada ya? Ada waktu 2 minggu ya kurang lebih ya? Iya, Dan Pak. ya, dari hari ini saya bagikan pagi ini juga. Ini adalah tugas untuk yang sebelum UTS. Jadi nanti sekalian silakan untuk diskusi dengan teman kalian, belajar bareng. Tapi saya nggak akan segan untuk memberikan nilai jelek bagi yang ketahuan hanya copy paste atau hanya mencontek saja. Silakan juga kalian jika ingin berdiskusi dengan saya melalui email atau melalui koordinator, saya persilakan. Ini adalah uh, tugas problem set. Kemudian kalau yang tugas apa namanya project sudah pernah saya berikan belum ya? Halo, untuk tugas project Chronometrika yang ini sudah pernah saya bagikan belum ya? Mungkin ke koordinator kelas terkait ini. Sudah, Pak. Belum, sudah. Sudah. Oh, sudah ya. Baik. Kalau sudah, ini jangan lupa. Ini juga tugas project, tapi ini nanti sampai nanti pertemuan berapa ya? 4, sorry, 13 atau 12, saya lupa. Tolong lihat di silabus. Ini kalian juga jangan lupa mulai di apa namanya dipikirkan. Saya akan share untuk Excel yang kemarin teman-teman saya bagikan. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan. Mungkin terkait dengan tugas ataupun project ataupun materi. Kalau tugas dikumpulkannya biasanya gimana ya? Saya mungkin ikut Bu Sylvie aja. Baiknya seperti apa? Biasanya gimana ya dikumpulkannya? Biasanya pakai link drive, Pak. Oh, link drive. Oke, baik. Nanti saya minta tolong Bu Selvi untuk membuat link drive untuk pengumpulan. Nanti komunikasi lebih lanjut melalui Bu Selvi terkait pengumpulan. Oke, itu saja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, terima kasih sudah join kelas pada pagi hari ini. Silakan jika ada yang melanjutkan kelas lain.